Hai Sobat Mako, berjumpa kembali bersama saya Vivien Citra, tentunya di podcast kesayangan kita Mako Suara Cita. Dan kali ini Citra sedang berada di Kelurahan Pandanwangi, lebih tepatnya di RW 12 ya. Kita tahu bahwasanya Kota Malang terdiri dari berbagai wilayah, di mana urban farming itu adalah salah satu cara untuk bisa kita bercocok tanam di lahan yang sempit. Salah satunya program dari Kota Malang sendiri itu adalah Gebut Bute, gerakan budidaya bunga telang. Dan saat ini di Kelurahan Pandanwangi sepertinya sedang ada acara, salah satu programnya Gebut Bute itu sendiri untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kayaknya di dalam udah mulai rame nih Sobat Mako. Yuk kita ke dalam, masuk yuk. Banyaknya permintaan atas bunga telang yang kaya manfaat, tim penggerak PKK Kota Malang menggagas gerakan budidaya bunga telang atau Gebut Bute. Manfaat bunga telang diantaranya bisa meringankan gejala depresi, mengandung antioksidan, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan dalam tubuh, menurunkan kolesterol tinggi, dan meringankan gejala diabetes, serta meringankan gejala asma. Atas kerja keras serta pendampingan dari TPPKK Kota Malang, hampir di 57 kelurahan di Kota Malang sudah menjalankan program gerakan budidaya bunga telang atau Gebut Bute untuk memenuhi permintaan serta tidak perlu lagi mencari pasokan hingga keluar kota. Untuk meningkatkan nilai jual bunga telang tidak hanya diproduksi sebagai minuman saja, tetapi juga sebagai produk olahan makanan. Lantas, seperti apakah obrolan tentang khasiat bunga telang? Simak selengkapnya di podcast Mako Suara Cita. Bahasa itu sangat luar biasa. Yang pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat. Wah, Sobat Mako, sepertinya sedang Sambut ada bahasa sambutan adalah dari datangnya Ketua pemerintah Tim melalui Penggerak gerakan PKK ini. Kota Malang. Kebetulan Yang sekali ya, itu. berarti sudah Ketika ada sudah Ibu Ketua di mempunyai sini. data, Nanti pengambilan Citra coba ya, kebijakan bisa di ngobrol nggak ya tingkat kira-kira ya. insya Allah akan Yuk tepat kita ikutin sasaran dulu dan yuk. objektif. Karena berbasis. Permisi Bunda. Masya Aduh, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, cantik banget ya Sobat Mako. Ini mohon maaf Bunda-bunda, Bapak Lurah, ngapunten ya. Saya akhirnya nyelip ada di sini. Tidak apa-apa berarti ya. Saya mau nyapa Ibu Ketua dulu, boleh ya? Ayo, sini, Nun sewu sini, ya. nggih. Ibu, ada Bu Lurah juga di Ya. sini. Ngapunten. Ini sedang apa? Ini semuanya yang ada di sini, Bunda. Ya, kita sedang panen, Sedang panen panen. bunga telang. Bunga telang. Ya. Ini sesuai dengan program Kota Malang sendiri tentang Gebut Bute ya, Bunda Betul. ya. Itu programnya Tim Penggerak PKK. Nah itu iya. Sobat Mako sudah dikasih tahu sama Bunda ya. Jadi sekarang Citra itu bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Jadi ada Ibu Haja Widayati Sutiaji, kemudian juga Ibu Lurah Pandanwangi juga di sini juga. Nah, jadi di sini itu memang budidaya bunga telang ya, tepatnya Betul. di Kelurahan Pandanwangi nggih Pandanwangi. Bunda nggih. Ini sedang memanen. Dari tadi saya lihat asik gitu. Sebenarnya untuk manen tuh langsung diambil atau seperti apa sih Bunda biasanya? Jadi ada teknik seperti manusia sebetulnya bagaimana kita memberikan perhatian kepada bunga-bunga ini. Jadi contoh Mbak, kalau mau manen tuh ya jangan ditarik gini nanti dia stres. Jadi ada gini Oh jadi ada tekniknya, ada tekniknya. ya Sobat Mako ya. Harus dengan kasih sayang. Kasih sayang, Meskipun betul. tumbuhan juga harus dengan kasih sayang begitu ya. Betul, betul. Aduh di sini ramai sekali ya, senang sekali. Bunda boleh nggak sih kita ngobrol agak ke pinggir gitu ya? Bu Lurah saya izin ngapunten, saya mau culik dulu sebentar boleh nggak? Oke, siap. Ya, terima kasih ya Bunda-bunda. Ibu-ibu Sebentar dilanjut ya panennya ya. Oke. Ya, Sobat Mako. Nah, Sobat Mako, sekarang Citra sudah bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Jadi ada Bunda di sini ya. Bunda tadi sudah panen, terus saya lihat di sini tuh kan memang budidayanya banyak sekali ya, Bunda ya. Tapi sebelumnya ada hal yang menarik dari saya karena ini pengalaman pertama saya ketemu dengan Bunda di sini. Alhamdulillah. Luar biasa cantiknya. Alhamdulillah. Dari luar tuh auranya langsung kelihatan gitu loh, Bunda. Sebenarnya Ada aja. resepnya biar tetap terus biar cantik tuh apa sih Bunda? Iya, kebetulan posisi kita, saya menyapa dulu ya. Boleh, Halo monggo. Sobat Mako, kita harus selalu tangguh kesehatan, tangguh ekonomi, tentunya tangguh sosial.
Hari ini saya posisi ada di Kelurahan Pandanwangi, jadi di belakang ini tempat kami bergerbubute, gerakan budidaya bunga telang. Tadi ditanya, apa sih resepnya? Salah satunya adalah saya selalu konsumsi ini Mbak, bunga telang. Ini luar biasa, manfaat untuk para kaum ibu-ibu, dan kalau zaman sekarang tidak hanya ibu, juga bapak. Betul. Karena ini kaya sekali, jadi antioksidannya dapat, kolagennya yang penting Mbak. Luar biasa. Dan ini tidak harus diolah, kalau kita mau ini untuk lalap, saya melakukan Jadi mentah ini. begini langsung bisa dimakan ya? Oh, ini kemanis-manisan Oh, loh coba saya rasanya. coba ya, Boleh Bunda dicoba. ya, permisi ya, Sobat Mako ya, katanya sih cantiknya Bunda itu resepnya dari ini. Betul. Coba Citra makan dulu ya kalau gitu. Iya, Seger ya Bu? seger Oh, ya. biasa ya? Oh jadi berarti harus banyak-banyak makan ini ya biar tetap cantik begitu ya Bunda? Kulitnya utamanya ya Jadi Mbak ya. halus gitu karena memang Ya. tadi kayak akan Iya. kolagen ya. Jadi memang tidak hanya untuk kesehatan saja nih Sobat Mako ya, ternyata bunga telang ini manfaatnya juga untuk kecantikan. Bunda, sekarang kita ke tema kita. Ini kan memang program dari Gerbubute ini kan lagi digencarkan seperti itu. Sebenarnya apa sih Bunda yang melatar belakangi Bunda untuk menggiatkan ini pada seluruh warga Kota Malang? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, Gerbubute ini lanjutan dari program kita yang kemarin kita buat urban farming. Ada toga. Sekarang saya menggandeng Bank Jatim untuk bisa memberikan CSR-nya kepada kami yang kita berikan kepada 57 titik kelurahan. Semuanya harus bergerbubute karena manfaat khasiatnya luar biasa dan budidayanya sangat mudah dan aman. Ya. Dan mungkin Sobat Mako dari tadi gerbubute itu apa sih? Sebenarnya itu adalah gerakan budidaya bunga telang ya Bunda ya. Karena memang tanaman ini tuh cukup simpel untuk bisa ditanam. Betul seperti itu Betul Bunda sekali. ya. Jadi nggak butuh lahan yang sangat luas, ataukah memang harus punya lahan yang luas dulu untuk kita bisa menanam tumbuhan telang ini, atau seperti apa sih Bunda? Jadi gini, program Gerbubute itu tadi pertanyaannya bisa ditanam harus di lahan yang luas? Tidak. Gerbubute itu sangat mudah penanamannya. Jadi di rumahan-rumahan itu bisa dengan media polybag. Terus untuk mendapatkan bibit itu mudah sekali karena biji yang sudah kering itu dimasukkan gitu aja sudah bisa menjadi bibit. Kami mempunyai program bersama Bank Jatim, kami ngambil CSR Bank Jatim, kita berikan kepada 57 titik kelurahan, artinya di sini kita harus mencari lahan-lahan kosong. Karena yang kita dapatkan nantinya harus gotong royong yang sudah mulai meluntur nanti akan bisa pulih kembali. Yang kedua, bisa melakukan koordinasi yang selama ini melalui gadget, nanti kita bisa sharing langsung ketemu orangnya. Yang ketiga, kita bisa kerja bakti bareng-bareng, di situ terjadi olahraga bareng. Wah, luar Seperti biasa itu. ya, pesannya memang tidak ada lagi antisosial seperti itu ya Betul. Bunda G. Nah Bunda, ini kan Gerbubute sedang digencarkan. Sebenarnya program dari Gerbubute itu sendiri itu apa aja sih Bunda? Jadi apakah hanya karena ini memang bekerja sama dengan pihak ketiga tadi dijelaskan dengan Bunda gitu, ataukah hanya menjual saja, atau hanya mengolah saja, atau seperti apa Bunda? Oke, jadi namanya kita sudah mempunyai program ya, tentunya bagaimana budidayanya, bagaimana nanti diolah menjadi olahan. Masyarakat Kota Malang harus sehat bersama Gerbubute misalkan seperti itu. Ketika sudah ada olahan, bagaimana penjualannya. Jadi untuk penjualan kami juga mengadang anak-anak muda itu yang pinter IT, yang ibu-ibu kita harapkan tidak hanya gadget itu dipakai rasan-rasan untuk WhatsAppan, tidak seperti itu, tapi harus menghasilkan sesuatu. Ya, ada nilai Maka manfaatnya ya. saya menggandeng pihak-pihak tertentu untuk bisa memberikan ilmu kepada ibu-ibu tentunya di 57 titik kelurahan. Ya apa sih jualan online seperti marketernya seperti apa itu kita lakukan. Luar biasa ya. Bunda, tadi disinggung mengenai urban farming. Saya semilir dengar gitu ya seperti itu. Kaitannya dengan Gerbubute sendiri, itu seperti apa Bunda? Luar biasa ya pertanyaan. Jadi urban farming itu kan tanaman konvensional ditarik di perkotaan. Kita tahu kalau di Kota Malang lahan-lahan untuk pertanian sudah hampir punah ya, sudah habis lah. Makanya masyarakat harus sehat, harus mempunyai nutrisi sehat untuk keluarga. Salah satunya program urban farming. Kaitan urban farming dan Gerbubute tentunya sangat berkaitan. Karena sebetulnya Gerbubute, gerakan budidaya bunga telang itu
bunga itu juga bisa pakai sayuran. Tanpa harus diolah, langsung pakai lalap. Betul, Seperti ini tadi banyak ya. tadi mencoba manis, itu kayak kolagen untuk menjaga kesehatan jantung. Itu kaitannya dengan urban farming. Sebelum urban farming, Mbak, kami itu sudah ada toga. Bagaimana ini diolah menjadi obat-obat keluarga. Dan alhamdulillah saya di sini juga bersama Pak Agus. Pak Agus itu pemerhati toga-toga. Dari urban farming dikolaborasi dengan tanaman yang lain sudah ditemukan 200 formula. Jadi bagaimana untuk menjaga kelangsingan tubuh, untuk kecantikan kulit, untuk sakit jantung, mata, dan masih banyak lagi. Maka saya mengajak kepada masyarakat, ayo kita benar-benar bagaimana menjaga tubuh kita dengan pola hidup sehat, tentunya dengan gerbut buta dan urban farming. Betul sekali. Ini masih dalam satu tumbuhan ya, Bunda. Betul. Belum yang lainnya. Dan di Kota Malang ini banyak sekali ya. Sangat seperti itu banyak, Ya. ya. Oke, menyinggung untuk masalah pihak ketiga CSR tadi yang Bunda jelaskan juga seperti itu. Gerbut buta sendiri ini sebenarnya sudah ada selain CSR-nya Bank Jatim yang tadi memberikan subsidi dana dan lain sebagainya gitu. Apakah ada pihak-pihak lain juga untuk dalam hal menggandeng misalnya kemasan minumannya dalam bentuk kemasan, olahannya seperti itu. Apa seperti itu, Bunda? Sudah, jadi PKK harus kreatif, maka kami juga menggandeng Papros, Mbak. Terus Kimia Farma dan Sekolah Tinggi Putra Indonesia yang sudah kita gandeng. Di situ kita minta, intinya kami itu kan sudah sering panen. Kita sudah punya yang siap untuk diolah, jadi bunga telang yang sudah dikeringkan itu kita kirim ke Putra Bangsa, diambillah kemarin, diambil oleh Putra Bangsa, diolah oleh Putra Bangsa, diolah menjadi teh grandul. Kalau di wilayah sekarang sebetulnya teh yang celup itu sudah banyak, tetapi saya kepengen bagaimana ini benar-benar semua bisa dikonsumsi oleh tubuh, maka dibuatlah yang namanya teh grandul oleh Papros dan Putra Indonesia. Itu, dan alhamdulillah dari sana saya sampaikan bunga teleng ini karena hampir semua warga kita itu sudah budidaya, maka masyarakat Kota Malang khususnya harus sehat. Sekarang hindari obat-obat yang kimia-kimia. Ayo kita kembali ke yang tradisional karena dampak efek itu juga tidak banyak. Seperti itu. Alhamdulillah ditangkaplah apa yang menjadi ide kami. Putra Bangsa akhirnya mempunyai ide gini. Teh ini bisa dibuat teh grandul yang aman dikonsumsi oleh orang sakit diabetes. Maka ditakar berapa gula yang harus dimasukkan, gula apa yang harus dimasukkan. Itu tugasnya Putra Indonesia yang membuatkan, di sana ada laboratoriumnya. Luar biasa ya. Tapi memang terbukti nyata ya Sobat Mako ya. Kita boleh lihat Bunda dari atas sampai bawah, cantik, staminanya juga luar biasa. Amin. Kemudian saya suka banget nih Bunda ya stalking Instagram, lihat di media sosial gitu, bersepeda, berolahraga, kemudian apa istilahnya bersilaturahmi langsung dengan warga. Itu berarti salah satunya dari bunga telang ini juga berarti. Betul, Bunda, ya? betul. Semua itu komponen semua terkait ini. Luar biasa baik. Nah Bunda, kalau kita berbicara gerbut buta sendiri ini, Bunda juga menggagas gitu ya, kemudian juga mempromosikan branding dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi salah satu bisa gitu ya dikatakan untuk meningkatkan perekonomian Kota Malang sendiri? Kita tahu pandemi kita mengalami, bahkan semua negara juga mengalami. Apakah juga menjadi salah satu bisa mengangkat atau meningkatkan perekonomian di Kota Malang? Ya, memang tercetusnya gerbut buta, kita melihat rumah tangga itu sangat berdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Maka sasaran kami, Tim Gerak PK itu kan keluarga ya, pemberdayaan keluarga. Tentunya dengan hadirnya gerbut buta, karena bunga telang itu kalau sudah dikeringkan, harga jualnya menjadi tinggi Mbak. Jadi 1 juta sampai 1,4 sampai 1,5. Dan alhamdulillah Kota Malang melalui Tunas kami itu sudah mendapatkan pesanan dari Malaysia. Itu yang melatar belakangi. Ternyata kita untuk ekspor ke Malaysia itu kurang kita mendapatkan bunga teleng, maka kita kolaborasinya dengan Kabupaten Nganjuk dan juga Blitar. Nah dari sana kenapa tidak sih masyarakat itu kita berdayakan untuk berbudidaya bunga teleng. Itu tujuannya adalah masyarakat kita harus tangguh ekonominya tadi, tangguh kesehatannya. Tangguh kesehatan tapi ekonomi tidak tangguh juga tidak akan bisa sukses.
tangguh ekonomi tapi sehatnya tidak, ya apa Sama aja artinya bohong, kan betul ya, seperti gitu. itu. Maka 3 komponen yang menjadi tujuan kami yaitu tangguh ekonomi, tangguh kesehatan, dan tangguh sosialnya dengan gotong royong tadi. Luar biasa, betul sekali ya Bunda. Bunda otomatis jadi Bunda itu kan tidak mudah ya kalau menurut saya ya. Bundanya warga Kota Malang harus ke sana kemari seperti itu. Salah satunya resepnya tadi sudah dijelaskan adalah bunga tenggelam sendiri seperti Iya, itu. iya. Mungkin Bunda apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kota Malang juga khususnya gitu ya supaya bisa lebih membudidayakan lagi bunga telang itu sendiri gitu ya, karena tadi dijelaskan permintaan bahkan dari Malaysia pun juga kita kewalahan seperti itu. Monggo bisa disampaikan Bunda. Nggih, untuk masyarakat Kota Malang, Gerbu Buta itu menjadi program andalannya kami, dan alhamdulillah mulai kelurahan RW sekarang sudah banyak bergerbu buta. Maka untuk keluarga saya berharap sekali, ayo kita bergerbut buta, karena memang khasiatnya sudah sangat luar biasa. Ada 20 komponen untuk khasiat kepada tubuh kita. Yang pertama bagaimana menjaga jantung kita, kesehatan mata kita, dan kalau perempuan harus selalu konsumsi karena kaya kolagen. Kalau kepingin kulit tetap cantik, ya konsumsi bunga telang. Nggak usahlah kita ke klinik kecantikan dan lain-lain. Kita harus bisa menanam sendiri, kita konsumsi untuk keluarga. Ayo kita jaga keluarga kita harus sehat, harus tangguh. Maka satu kunci dari kami, kita harus kreatif. Bagaimana kreatif kita di sini, bagaimana kita bisa menanam bunga telang di sekitar halaman kita. Yang pertama menghasilkan nutrisi untuk keluarga, yang kedua estetika rumah kita akan terjaga dengan bunga telang. Sebagai pribadi, sebagai istri, dan juga sebagai ibu, serta sebagai makhluk sosial, maka kita harus kreatif. Menjadi suatu keharusan kita untuk kreatif. Jika kamu berani mencoba dan yakinlah bahwa kamu bisa, maka kamu akan bisa menguasai dunia. Tetapi ingat, sehebat-hebat seorang wanita, ia masih tetap memerlukan pendamping hidup yang lebih hebat dan juga kuat daripadanya. Baik, luar biasa ya. Jadi memang manfaat dan juga khasiatnya banyak sekali nih ya Sobat Mako ya, bunga telang ya. Dan tentunya ini bisa diolah dengan berbagai macam olahan ya Bunda. Betul sekali. Tadi saya sempat lihat sekilas di sini tadi ada yang dalam bentuk minuman, teh, kemudian juga jajanan pun juga bisa dimodifikasi dengan bunga telang itu sendiri. Bahkan nasi Mbak, sekarang nasi itu saya sarankan harus diwarna dengan bunga telang. Oh ini bisa jadi pewarna juga Bunda? Ini untuk pewarna makanan, sangat baik. Iya. Iya. Luar biasa ya, sudah bunganya cantik, kemudian khasiatnya juga cantik, penggagasnya pun lebih cantik Matur nuwun, lagi. matur nuwun. Baik, sekali lagi Bunda terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga sharing dengan Sobat Mako semua tentunya. Tadi ingat pesan saya cuma satu nih, jadi kalau kulit kita pingin kenceng, pingin halus, nggak usah ke klinik kecantikan, cukup konsumsi bunga telang saja kalau begitu. Sehat selalu Bunda, karena saya tahu Amin, aktivitas Bunda sangat luar biasa, otomatis ini membagi waktunya dengan keluarga juga harus kejar-kejaran ya Bunda ya. Boten, anak-anak sudah besar, jadi kalau malam memang untuk keluarga, siang untuk masyarakat. Luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu Bunda. Amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan begitu. Matur oke? nuwun, matur Nah, nuwun. demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, tentunya Ibu Widayati Sutiaji, dan pastinya semoga tayangan ini juga memberikan manfaat karena kita tahu bahwasanya bunga telang ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kita akan ketemu di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.